Welcome to India. Paper passport, please? We don't have. Never mind. Come with me. Szczegółowo opisujące wasz sabotaż i aktywność szpiegowską. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunisme zaman dahulu memang sangatlah brutal. Pantas saja mereka harus dibasmi dari negeri kita tercinta. Nah, ngomong-ngomong tentang komunisme, kali ini kita akan membahas film tentang komunisme. Gulag adalah sebuah kamp konsentrasi yang amat brutal dan paling menakutkan di dunia. Terletak di Siberia yang amat dingin. Camp ini adalah sebuah neraka bagi para napi yang hampir selalu diselimuti salju, di mana di tempat itu pula para tahanan dipaksa untuk bekerja. Mereka dipaksa untuk menambang dan menebang pohon. Inilah kisah seorang tahanan Uni Soviet yang bernama Janus ditempatkan. Kondisi camp yang sungguh tidak manusiawi membuatnya memberontak dan merencanakan sebuah pelarian. Apa kabar gengku? Semoga sehat dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Dan kali ini kita akan mereview film The Way Back. Film yang digarap berdasarkan dari kisah nyata, di mana seorang pria yang bernama Janus diadili tanpa keadilan oleh militer komunis Uni Soviet. Ia dituding sebagai mata-mata. Janus bersama rombongan para napi berada di sebuah kamp penjara di Siberia. Mereka semua adalah tahanan politik komunis Uni Soviet. Seperti saat ini, narapidana yang baru masuk harus digunduli kepalanya. Setelah itu, mereka pun berebut pakaian karena di tempat itu sangat dingin. Bahkan mereka pun berebut bahan makanan. Ada sebagian napi yang mengalami gizi buruk sehingga mereka mengalami kebutaan. Karena kasihan melihat pria tua kelaparan, Janus memberikan sebagian jatah makanannya kepada napi itu. Di sanalah awal mula pertemuan Janus dengan Mr. Smith, seorang tahanan asal Amerika. Saat itu pula Janus berteman dengan Kabarov. Kabarov mengaku sebagai aktor kepada Janus. Kabarov memberitahu Janus tentang para napi yang berbahaya agar ia berhati-hati. Sungguh penjara yang amat kejam, bahkan hanya untuk sebuah sweater, nyawa pun dikorbankan. Kabarov dan Janus mulai membahas cara untuk kabur dari penjara. Mr. Smith, si pria Amerika itu, ikut bergabung dengan rencana pelarian itu. Janus dan teman-temannya mulai mengumpulkan bekal makanan. Kemudian Vlaka mengancam Janus agar ia diikutkan ke dalam pelarian mereka. Setelah generator listrik mati dan lampu-lampu mati, mereka pun menerobos pagar berduri dan mereka berlari ke arah hutan. Mengetahui hal itu, para sipir penjara mengejar mereka. Karena salju yang begitu lebat, jarak pandang Janus dan teman-temannya terbatas. Janus pun meminjam pisau milik Vlaka dan kemudian membuatkan topeng untuk mereka. Pagi pun tiba dan badai salju berlalu. Mereka berkumpul untuk memperhitungkan bekal makanan untuk perjalanan mereka. Janus menggunakan tongkat dan sinar matahari untuk menentukan arah di mana mereka harus berjalan. Mereka berjalan ke selatan menuju ke Danau Baikal. Dengan perhitungan Janus,
Kemungkinan mereka sampai ke Danau Baikal adalah 3 minggu, bahkan lebih. Saat menjelang malam, mereka mencari kayu bakar untuk membuat api unggun dan menghangatkan badan mereka. Dan saat itu, salah satu dari mereka yang bernama Kasik mengalami rabun senja, dan ia pun tersesat di dalam hutan. Teman-temannya mencari dan berteriak-teriak. Setelah beberapa saat, mereka pun menemukan Kasik tengah menatap mereka dengan kondisi yang sudah membeku. Setelah mereka memakamkan Kasik, kemudian melanjutkan perjalanan. Mereka sampai ke tempat yang tak bersalju, di mana mereka beristirahat di sebuah gua. Karena bekal makanan yang menipis, mereka harus mencari-cari makanan. Beruntung, mereka berhasil merebut hasil buruan dari serigala. Akhirnya mereka dapat beristirahat dengan perut kenyang. Janus pun memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Danau Baikal sendirian. Ia melewati gunung, melewati lembah, bahkan terpaan hujan. Setelah bersusah payah, ia akhirnya berhasil melihat Danau Baikal. Kemudian ia kembali ke teman-temannya. Dengan tenaga yang tersisa, ia memberitahu bahwa membutuhkan 3 hari perjalanan untuk sampai ke Danau Baikal. Karena Janus yang sudah sangat lemah, teman-temannya kemudian merawat Janus. Setelah Janus sehat, mereka akhirnya sampai ke Danau Baikal. Saat di tengah perjalanan, Mr. Smith menyadari bahwa ada yang sedang mengikuti mereka. Singkatnya, orang yang mengikuti mereka adalah seorang gadis. Ia juga pelarian seperti mereka. Saat sampai ke tepi danau, mereka menemukan rusa yang terjebak di lumpur. Dan mereka pun mendapatkan stok makanan. Vos berlari untuk kembali dan mengajak gadis itu bersamanya. Si gadis yang mengikuti mereka akhirnya bergabung ke kelompok mereka. Gadis itu bernama Irena. Nampaknya ia sangat kelaparan. Agaknya Mr. Smith juga kurang setuju dengan ikutnya Irena, karena ia berpikir Irena akan memperlambat perjalanan mereka. Irena mendekati Mr. Smith dan mulai mengajaknya mengobrol. Ia menceritakan kisah hidupnya hingga ia bisa melarikan diri. Hingga sampailah mereka di sebuah pinggiran pemukiman. Kemudian Flaka berhasil mencuri ternak di pemukiman tersebut untuk persediaan makanan mereka. Mereka pun kemudian memasak hasil curian Flaka. Setelah itu melanjutkan perjalanan kembali. Mereka berhasil melewati perbatasan antara Siberia dan Mongolia. Flaka memutuskan untuk tidak ikut dengan rombongan Janus, dan mereka pun berpisah. Ternyata Mongolia juga dikuasai komunis. Mereka pun harus melewati gurun yang gersang dengan matahari yang menyengat. Beberapa pengendara kuda datang menghampiri mereka dan menanyakan asal mereka. Setelah itu, salah satu penunggang kuda memberikan wadah air untuk mereka. Mereka harus melewati gurun yang amat panas dan perjalanan berat pun dimulai. Mr. Smith dan Janus bersitegang. Kemudian mereka menemukan air mata. Mereka mulai mengumpulkan persediaan air untuk dibawa di perjalanan. Tapi naas, mereka terkena badai pasir. Satu persatu dari mereka dipaksa menyerah kepada alam. Tak kuat lagi menahan panas dan kehausan. Irena terjatuh, kakinya membengkak. Mereka pun akhirnya bergantian untuk membopong Irena. Hingga suatu ketika Irena meminta untuk diturunkan. Kemudian ia pun meninggal dunia.
Setelah menguburkan Irena, kini tinggal mereka berlima, yaitu Janus, Mr. Smith, Thomas, Zoran, dan Vos. Sampai pada akhirnya Thomas pun meninggal dunia. Mr. Smith nampak seperti ingin menyerah. Janus menyuruh Zoran untuk berjalan terlebih dahulu untuk mencarikan mereka air. Kemudian malamnya Janus memapah Mr. Smith dan mereka dapat beristirahat. Saat tertidur pulas, Zoran pun terbangun karena ia dilalui seekor ular. Dengan merangkak dan bersusah payah, ia mengikuti ular itu dan menemukan air. Ia pun memanggil teman-temannya. Setelah mendapatkan air, mereka pun menangkap ular itu dan memasaknya. Janus merawat Mr. Smith dengan sepenuh hati. Setelah Mr. Smith sehat dan dapat berjalan, mereka melanjutkan perjalanan. Sampailah mereka ke Tibet dan mereka bertemu dengan salah satu warga di sana. Warga itu mengajak mereka ke desanya. Salah satu warga di sana memberitahukan kepada mereka agar tidak melanjutkan perjalanan dan menunggu beberapa saat. Untuk melanjutkan perjalanan mereka, mereka harus menunggu sampai musim semi. Namun Janus bersikeras untuk tetap melakukan perjalanan. Saat Zoran dan lainnya tertidur dan beristirahat, Janus meninggalkan mereka. Mengetahui itu, Vos dan Zoran menyusul Janus. Dikarenakan Mr. Smith akan menuju ke Lhasa, ia tetap tinggal di desa itu. Setelah melewati gunung-gunung, akhirnya Janus dan Vos dan Zoran tiba di India. Mereka disambut hangat warga setempat. Kemudian Bapak Ladusing menanyai paspor mereka, dan mereka pun menjawab tidak punya. Bapak Ladusing pun menjawab, tak masalah. Pada akhirnya komunisme di Polandia hancur dan Polandia pun merdeka. Janus berhasil bebas dan bertemu lagi dengan istrinya. Film pun tamat. Sungguh ending yang sangat membahagiakan. Dari film ini, pepatah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, memang benar adanya. Dari film ini pula, kebebasan adalah anugerah yang sangat mahal. Dan film yang cukup menguncah batin dan perasaan. Yang awalnya mereka bukan siapa-siapa, tak kenal satu sama lain. Kemudian mereka sampai saling terhubung erat layaknya saudara. Patutlah kita meneladani hal-hal yang positif dari film ini. Jika kalian suka dengan konten di channel ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.